Perkenalkan Bu, nama saya Miftahul Jannah Siregar dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24007. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal kuis problem solving in digital world. Baiklah, yang pertama soalnya ini adalah berikut ini adalah peta untuk berjalan-jalan di Taman Bebras. Nah, lingkaran hijau melambangkan pohon dan di sini saya buat garisnya merah. Garis merah melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Trayek dari pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai FDECAB. Pada suatu hari Minggu, ada dua keluarga jalan-jalan di Taman Bebras. Nah, trayek keluarga Amir adalah BAAACEDEEDA dan trayek keluarga Badu adalah FDCDAEADEDA. Tantangannya, asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari suatu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Nah, ditanya berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama. Nah, di sini saya memilih jawabannya mereka tidak pernah bertemu. Mengapa? Karena jika kita menjalankan kedua keluarga dari titik-titik yang telah ditentukan dan dijalankan menurut track yang telah ditentukan, maka keluarga tersebut tidak pernah bertemu. Meskipun ada kala keluarga Amir berada di pohon jenis yang sama dengan keluarga Badu namun letaknya berbeda. Contohnya pohon A, E, C, D, B yang memiliki jumlah lebih dari satu dan tempatnya berbeda. Jadi dengan caranya saya menjalankannya dengan meletakkan telunjuk kanan untuk trayek keluarga Badu dan tangan telunjuk keluarga tiri untuk keluarga Amir untuk trayek keluarga dan telunjuk tangan kiri untuk trayek keluarga Amir. Sehingga nanti dengan begitu saya mudah untuk mendapatkan jawabannya. Selanjutnya yang nomor dua ini adalah ini soalnya di mana soalnya ini adalah Bobby si berang-berang memutuskan untuk bepergian dari Hamper ke Muk. Pada peta, lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol dua arah yang menghubungkan dua kota. Huruf menunjukkan nama kota, angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan dua kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tetapi tetap harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya untuk bepergian dari kota B ke C, dapat dipilih jalan yang dimasukinya. Misalnya untuk bepergian dari kota B ke C, dapat dipilih jalan sehingga membayar 24 sama dengan 18 tambah 6. Nah, tantangannya adalah berapa biaya paling murah dari hampir ke Mug, isikan sesuai bilangan bulat. Jadi di sini jawaban yang saya dapat adalah 41. Mengapa? Karena jika kita membuat beberapa rute dari Mug ke Hamper seperti berikut, yang mana rute 1 itu Hamper ke A, ke B, ke Mug. Jadi dia dijumlahkan dari sini. 13 ditambah 11 tambah 23 sama dengan 47. Begitu juga dengan rute kedua, Hamper A, G, E, D, Mug, mana 13 tambah 7 tambah 9 tambah 6 tambah 7 sama dengan 42. Selanjutnya rute ketiga yaitu dari Hamper ke A, ke C, ke F, ke D, dan sampai ke Mug. Terus disubstitusikan 13 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 6 sama dengan 41. Jadi rute 3 ini adalah yang paling murah dari yang lain dan hasilnya adalah 41. Selanjutnya soal ketiga ini, Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai pukul 8. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya jika ia tiba sebelum pukul 8.15, maka ia tidak didenda. Atau jika ia datang pukul 8.20, maka ia akan didenda Rp 10.000. Pagi ini. Pagi ini Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8:08. Nah, di tabel ini kita lihat di mana kalau kereta biasa itu jadwalnya mulai pukul 6 setiap 5 menit. Terus waktu tempuhnya 40 menit. Harga tiketnya itu Rp 5.000. Terus selanjutnya kalau Wirawiri mulai pukul 6 setiap 10 menit, di waktu tempuh 30 menit, harga tiket 10.000. Begitu juga dengan kereta cepat mulai pukul 7 setiap 15 menit, waktu tempuhnya ini 20 menit, harga tiketnya 15.000. Maaf saya lupa menuliskannya di sini. Terus yang ekspres jadwalnya mulai pukul 7 setiap 20 menit, waktu tempuhnya 12 menit, harga tiketnya Rp 20.000. Tantangannya, kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetap paling murah dendanya. Nah, di sini jawaban saya itu wirawiri. Mengapa? Karena
Saya membuat, seperti ini, jadi kan tadi kalau wirawiri itu 8 sampai 10 dia jadi, 8.40, makanya dia jadi 2 kali bayar denda tambah ongkos, yaitu dendanya 10.000 ditambah ongkosnya 10.000. Jadi hasilnya itu 30.000. Begitu juga dengan yang biasa, sama caranya seperti ini, terus nanti kita lihat mana denda yang paling murah, itulah hasilnya. Di sini wirawiri adalah denda yang paling murah. Nah, terus soal keempat, di Kota Bebras ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit T1, T2, dan T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Nah, di sini pertanyaannya, Bebras Jojo akan pergi ke zoo, ia berganti kereta hanya sekali saja di stasiun pemberangkatan. Mana ia berangkat? Terus di sini jawabannya adalah D. Mengapa? Karena jika kita melihat gambar satu-satunya jalan yang terhubung dengan jalur yang mengarah ke zoo dan dihubungkan oleh satu stasiun transit adalah stasiun yang berada di jalur yang berwarna ungu, yaitu stasiun D. Selanjutnya, soal yang terakhir adalah ada 2 stand kios penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim. Nah, di sini es krim A, B, C, dan D. Es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. Instruksi pertama, mulai dengan corong kosong. Selanjutnya, ambil warna secara sembarang atau random, tambahkan 2 bulatan berwarna sama. Selanjutnya, tambah 1 bulatan dengan warna berbeda. Kemudian, jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali. Nah, kembali ke langkah pertama. Tantangannya di sini, yang mana merupakan es krim stand kedua. Nah, di sini jawaban saya adalah yang B. Mengapa? Karena kan kita buat dulu pilihan A ini memiliki pola atau bulatan pink dan diikuti satu bulatan beda warna. Jika diulangi pilihan A tetap memiliki 2 bulatan warna sama dan diikuti dengan satu warna berbeda. Jadi A memenuhi syarat. Pilihan B memiliki 2 bulatan berwarna sama, yaitu hijau dan diikuti dengan bulatan warna pink. Jika diulangi, pilihan B tidak memenuhi syarat karena memiliki 2 bulatan yang berbeda warna. Nah, selanjutnya pilihan C memiliki 2 bulatan yang berwarna sama, yaitu kuning dan diikuti dengan warna pink. Dan jika diulang, pilihan C tetap memenuhi syarat karena diikuti dengan es krim yang berwarna sama dan satu berbeda. Dan yang pilihan D itu memiliki 2 bulatan berwarna sama, yaitu pink dan diikuti dengan satu warna berbeda. Dan jika diulangi, pilihan D tetap mengikuti syarat karena diikuti dengan 2 es krim warna sama dan satu warna berbeda. Jadi pilihan saya di sini adalah yang B. Baik, sekian penjelasan kuis PSDW dari saya. Eh, Mohon maaf jika terdapat kesalahan karena saya masih berada dalam proses belajar. Terima kasih.